Sobat Ambyar, dan tentu saja karena ini adalah satu hari selepas hari Natal, kami keluarga besar Pagi-Pagi Ambyar mengucapkan selamat hari Natal untuk Sobat Ambyar yang merayakan. Semoga damai selalu menyertai di bumi. Terima kasih. Karen Delano, kamu kemarin Natalan kemana? Di rumah saja aku. Datang selalu terlambat, tapi nggak apa-apa deh. Kamu tuh seperti cinta aku. Apa? Nanti ujungnya juga cintanya datangnya terlambat. Iya, tapi datangnya duluan, masuknya lama, dandan terus. Iya sayang, soalnya dandannya aku ya buat calon suamiku suatu saat, siapa nggak tahu. Itu ngapain itu di pulau? Ah itu. Kamu kenapa sayang? Enggak. Ngapain sih? Ya ampun. Tempat biar kita bebenah harus cakep ruangan kita. King Nasar bentar lagi mau tahun baruan sama siapa sih? Sama siapa sih, Ki? Tahun baru nyanyi, Kerja kerja dia. kado. Bukannya lagi itu. Lagi apa? Tapi off airnya King Nasar keren loh malam tahun baru ini. Ya, karena emang kalau Keren penyanyi, banget. itu kalau nggak nyanyi, Duh, duitnya gede banget itu. Iya dong, triple guys. Bukan lagi. Ya pokoknya kita juga bersyukur lah ya buat Bukan Sobat lagi, Ambyar yang nanti pada akhirnya Cair. merayakan tahun Cair baru, memang. entah bersama dengan keluarga atau punya pekerjaan. Semoga selalu diberikan kelancaran dan juga Amin, kebahagiaan bersama dengan keluarga ya. Amin. Tapi jangan lupa, kita teman banyak, pekerjaan banyak, tapi terkadang kita suka lupa untuk merayakan tahun baru bersama keluarga. Itu penting. Tapi mungkin yang paling dilupa tuh adalah pas di saat mau jam 12 tuh berdoa dulu, Kata sembahyang siapa? dulu, Betul. sholat dulu. Betul, itu Kebanyakan adalah langsung party dulu. itu adalah ulang tahun Kata gue, almarhum papi Lu, aku Dewi. tercinta. Jadi dirayakan sama manusia seluruh dunia. Sebentar. Ulang tahun papi kamu tanggal berapa? Tanggal 1 Januari. Oh gitu. Tahu nggak papa aku ulang tahun tanggal berapa? Tanggal berapa? 1 Januari juga. Oh gitu. Serius? Demi Allah? pucuk dicinta ulang tiba. Coba ya Uya, seandainya papa kita masih ada gitu ya. Terus kalau memang kita berjodoh, kan antara orang tua mempelai pria, orang tua mempelai wanita, tanggal lahirnya sama 1 Januari. Semoga tujuan hidup kita juga sama nanti selamanya. Enggak, nempuknya tuh sampai begini. Yo, sabar yo. Enggak, maksudnya semuanya itu kan harus sabar. Iya dong, butuh proses semuanya. Ya apapun dalam kehidupan dibutuhkan proses. Termasuk masalah hidup pada akhirnya akan menemukan solusi. Betul. Dan kita juga akan kehadiran bintang tamu di pagi hari ini. Mereka adalah ibu-ibu yang sangat luar biasa sekali di segmen pertama dan juga di segmen kedua. Mereka memberikan yang terbaik untuk keluarganya. Sama seperti tema kita di pagi hari ini adalah malaikat tak bersayap. Siapakah bintang? Oh, aku tuh malaikatnya anakku loh. Hai anakku, Gabriel sayang. Enggak, ternyata bener ya kata orang, bidadari itu tidak bersayap. Laki-laki tuh kalau di awal tuh emang kayak begitu, modus baik karena belum dapat. Tapi kalau udah dapat biasanya itu laki-laki kayak gitu. Tapi berbeda kalau papi aku nggak kayak gitu. Ya pokoknya buat Sobat Ambyar, semoga kita bisa mendapatkan inspirasi dari bintang tamu kita ini ya. Di Pagi-Pagi Ambyar kita akan hadirkan pasangan ibu dan juga anak. Ya. Ada Angelina Sondakh dan juga Keanu. Silakan. Iya. Angelina Sondakh dan juga Keanu. Terima kasih banyak loh, sudah Pak. mampir lagi ke sini. Iya, senang Ya. sekali. Kita Kami- berempat mengucapkan Terima kasih sudah datang. Hai Kenu, apa waktunya. kabar? Berjumpa dengan om-om di sini dan tante. Semoga kamu nggak kapok ya. Enggak dong, jangan kapok dong. Gak kapok dong. Keanu keren banget loh, kalungnya cakep. Keren. Kayak Om Karen ya? Iya. Yang kalungnya Om Karen kirim. Iya. Kasih dong ulang tahun Udah, kan. iya. Yang sama kalungnya aja, yang lain jangan diikutin ya. Iya.
buat Mbak Angelina Sonda, kemarin kan baru Hari Ibu ya. Dan tentu saja kita juga mewakili Keanu dan juga yang lainnya mengucapkan selamat Hari Ibu juga Selamat Hari buat Angelina Sonda ya. Kalian kok nggak ngucapin buat gua juga sih guys? Kan lu juga Kan ibu. setiap hari kita Hari Ibu buat kakak. Tiap hari tiap kali kita datang, selamat Hari Ibu ya, selamat Hari Ibu ya gitu mulu kita. Kamu masih nagih setiap hari Hari Ibu buat kamu. Iya. Buat aku tuh setiap hari Hari Kasih Sayang buat kamu. Doakan semoga mereka berdua di tahun depan bisa Caranya menikah. Februari. Mbak Enji, mohon maaf. Seandainya kami dilancarkan, ada jodohnya, mohon sumbang genset buat kami. Pasti kalau nanti ada acara misalkan kayak pengajian apa di rumah, pasti Kak Enji nyumbang itu makanan masakan Manado. Oh iya. Kita kemarin dijanjin doang nggak dikirimin ya saya. Iya ya, tapi nanti ya, yang penting kan doanya. Oh betul. Iya. Mudah-mudahan lancar ya Allah, ya Rob ijabah semua doa-doanya. Tahun depan lancar. Ya. Oke, buat Sobat Ambiar, kita mau kasih lihat. Ini dia ada seorang Angelina Sonda yang kemarin di saat momen Hari Ibu mendapatkan pesan haru dari Keanu. Oh my God. Iya. Ibu di luar sana yang mendapatkan pesan selamat Hari Ibu. Karena mungkin ada yang merasa ada jarak atau barangkali sungkan. Walaupun sebenarnya hati menyatakan sayang dan cinta kepada ibu masing-masing. Tapi dari Angelina Sonda sendiri, ketika menerima pesan selamat Hari Ibu dari Keanu, what's on your mind? Apa dalam pikiran Angelina Sonda? Apa ya? Aku tuh lagi sibuk banget karena abis ngurusin 40 hari meninggalnya ayah saya. Ya. Aku lagi di Manado, Keanu udah di Jakarta. Terus tiba-tiba Keanu bilang, Mam, buka IG-nya dong. Gitu. Terus aku tuh masih yang gini, wait Keanu, I need to take care of Oma. Sebentar, karena aku nggak tahu nih apa gitu loh. Pas aku buka, aku lupa kalau hari itu Hari Ibu. Aku langsung telepon Keanu, where are you gitu, I'm so sorry gitu. Mungkin Mami agak lupa gitu kan, tapi oh gosh, you make me cry. Cry-nya bukan karena apa-apa, tapi karena happy gitu loh. Dia ngertiin kesibukan aku, dia ngertiin gimana aku harus ngurusin Mami aku gitu. And I read that message, I love you. Oh. Keanu emang tulis pesan apa untuk Aku kayak tulis kayak terima kasih Mami buat semuanya karena Mami kan udah urus aku dari kecil. Terus aku bilang I love you soalnya kan aku I love you Mam. Keanu, ini baru kali pertama kamu mengucapkan selamat Hari Ibu atau sebelumnya sudah? Sebelum pas Mami masih di dalam. Berarti sekarang pas Mami ada di luar baru pertama ya saya? Iya baru pertama. Ketika Mama lagi di dalam, Iya. kamu pernah mengirimkan pesan selamat Hari Ibu juga. Apa harapan dari pesan yang kamu sampaikan ketika Mama masih di dalam? Biar Mami lebih semangat kerjanya. Mami lebih semangat. Wah, that's so sweet gitu. Dia tahu kalau aku tuh lagi capek kerja gitu kan. Terus kalau di dalam mungkin Keanu lebih banyak ke Mami be strong ya gitu. Your time will come gitu kan. Kalau kesininya Keanu jarang ngungkapin tapi tiba-tiba tek gitu. Tiba-tiba nanti di WA aku, Mami I miss you gitu. How are you gitu kan. Nah, jadi aku tuh ngerasa kayak punya a man gitu kan setelah kehilangan my dad. Yang sayang sama kita. Betul. Yang jagain kita gitu ya Kak. Aduh. Kita merasa dibutuhkan gitu ya Kak. Benar, dan aku merasa menjadi seorang ibu gitu. Thank you sayangku. Untuk seorang Angelina Sonda sendiri, dengan segala macam permasalahan hidup, kita tahu pernah tersandung masalah, tidak sebentar berada di dalam, berpisah dari Keanu, kemudian sekarang bisa berkumpul kembali dengan Keanu. Kalau dari sosok Angelina Sonda sendiri, menilai diri sendiri sebagai ibu yang seperti apa? Aku tuh sebenarnya merasa nggak pantas menjadi ibu gitu kan, dengan segala macam kejadian yang menimpa aku gitu. Tapi at the end of the day, karena aku tahu kalau Keanu datang, dia mencoba untuk menyembunyikan semua rasanya. Dia nggak pernah mau kasih tahu kalau dia lagi sedih. Cuma kadang-kadang kalau dia ngomong sama tante-tantenya, dia bilang, why I'm not lucky gitu.
Terus tapi dia nggak pernah mau bilang ke aku tuh, Wi. Dia selalu bilang, oh mami I'm fine gitu. Setiap kali aku tanya, oh no. Tapi aku paham bahwa Keanu sebenarnya ada yang dia sembunyikan. But lately ketika dia mulai nulis I love you, I miss you mama, be strong gitu. Atau nggak tiba-tiba tengah malam out of nowhere dia knock at my door gitu. Cuma bilang, mami are you okay gitu. Oke, I just want to check you gitu kan. Ya yang penting mami sehat ya gitu. And I know sebenarnya ini mungkin yang dia butuhkan bertahun-tahun ketika aku di dalam. Iya. Semanis itu ya? He is a sweet boy gitu. Hanya untuk ngecek maminya oke atau enggak. Atau nggak dia dribble gitu kan, tiba-tiba, Keanu mami sleeping, ini ya, just wanna check you. Gitu. Jadi aku ngerasa kayak ada laki-laki di rumahku gitu kan. Keanu mohon maaf, permasalahan orang tua kamu sempat tersandung kasus beberapa waktu yang lalu. Ini kan diketahui publik, termasuk juga barangkali orang tua dari teman-teman yang pada akhirnya teman-teman juga secara langsung atau tidak langsung mengetahui berita tersebut. Kalau Keanu sendiri sempat merasa ada perasaan minder kah? Atau pernah diejek sama teman-teman saya yang dibully? Berkecil hati saat itu? Iya, pernah. Diajak waktu itu. Gimana sayang? Aku sih diemin aja, waktu itu kan aku kan nggak bisa prove them wrong gitu, jadi aku diemin aja. Apa yang mereka katakan ke kamu sayang? Kayak fatherless and motherless gitu. Fatherless and motherless. Fatherless and motherless, tidak punya ayah dan tidak punya ibu. Itu Angelina Sondag tahu kejadian atau kalimat-kalimat seperti itu? Terakhir 2 bulan yang lalu ya, terus aku snitch WA-nya dia gitu kan. Terus ada one of his friend bilang, you're fatherless gitu. That's why your father doesn't even want to be with you. Oh no. Aku marah. Aku bilang, Keanu tell me the truth gitu loh. Who is saying this to you gitu. Terus aku sambil nangis aku bilang, ayah kamu tuh masih ada gitu. Mungkin ya your dad is already passed away but he is still with us. So you have to fight. Oke? Siapapun yang bilang kamu fatherless or motherless, please fight for yourself gitu. Dan aku ajarin Keanu, and then the next day what's happening? Kita berantem. The next day dia berantem. Berantem dengan? Berantem dengan orang yang ngatain itu. Apa yang kamu bilang? Kamu cuma suruh diem aja. Suruh dia diam. Dan you can talk in English gitu. It's okay. It's okay. Oke sayang. Aku suruh diam nih. And then? Terus aku nanya kalau dia banyak mulut. And then dia bilang kalau dia tuh banyak mulut gitu. So just shut up gitu, and then don't talk bad about my mom. Terus once upon a time juga waktu dia lagi main game gitu kan, terus aku denger tiba-tiba tuh Keanu bilang, hey, she's my mom, okay? Don't talk bad about her. Gitu. Terus aku bilang, Keanu emang ngomongin apa gitu? Oh, it's okay mama gitu. Aku bilang, even though whatever she did gitu loh, she's my mom gitu. Terus aku lihat nadanya udah mulai tinggi kan. Terus aku nguping lah gitu kan. Terus dia biasalah anak, shut up gitu loh. She's my mom, okay? She's my mom. Aku ke kamar mandi aku nangis gitu kan. Aku tahu bahwa Keanu tuh lagi ngebelain aku gitu. Dan aku nggak pernah ngerasain begitu. Tapi dari cerita ini juga kita semuanya sama-sama belajar, khususnya buat anak-anak muda, anak-anak seumur Keanu. Kalau bertemu dengan teman-teman, baik itu lewat WhatsApp, message, ataupun ketemu langsung di saat diberikan pembulian, kalian boleh untuk berbicara. Yes, menantang mereka untuk speak up, bukan untuk berantem ya. Speak up. Kamu kasih tahu yang Kasih apa tahu. adanya sayang. Ya. Ini versi seriusnya ya. Ya. Kalau dari aku, kalau pada saat ada yang ngomongin kamu teman-teman gitu, kamu harus bilangnya, kamu harus calling kita samperin. Ada 4 loh. Sebentar, mohon maaf, disamperin mau diapain? Goyang dompet. Nggak mau diajak nyanyi, benar, goyang aja. Biar hiburan. Telepon Uncle Karen, Uncle Nasar. Nggak ada Auntie Dewi, Uncle Rian. Benar. Tapi kita berharap ya buat siapapun itu di luar sana, termasuk juga Sobat Ambiar yang memiliki buah hati, dimohon untuk memberikan pengertian kepada anak-anaknya supaya tidak ada lagi bulian atau juga ejekan mengenai fatherless
fatherless atau motherless untuk mereka yang sudah yatim piatu, karena itu adalah kalimat yang begitu jahat sekali. Jahat sekali itu. Ya. Dan pastinya kita juga berharap seorang Angelina Sonda akan terus memberikan pengertian yang luar biasa kepada seorang Keanu. Iya. Tapi, Dan juga mungkin orang tua di sini juga harus mengajarkan anak-anak untuk punya empati ya. ya. Betul. Empathy Sekarang tuh gitu. empati, tenggang rasa itu sudah langka Iya, sekali. betul sekali. Keanu nggak apa-apa diomongin gitu sama teman. Iya. Jangan masuk hati. Suatu saat kamu jadi orang besar, ya. Betul. Namamu kau angkat derajatnya Betul sehingga lebih tinggi. sekali. Teman-temanmu itu pasti Betul, mendekatimu. betul. Ayo taruhan. Betul sekali. Dan kamu nggak sendiri, kamu punya Om Nasar, Banyak. Om Rian, Anti Dan Dewi. kamu pasti jadi orang besar. One day kamu jadi orang besar. Om Karen, aku, Tante Dewi juga udah nggak punya ayah. Ya, jadi ini benar-benar kalau buat kita berdua, kita bertiga sih pasti hal yang sangat menyakitkan ketika ada orang berkata seperti itu. Iya. Tinggal kita membuktikan apa yang pernah diajarkan oleh ayah kita. Betul. Sehingga orang bisa melihat jati diri kita, kualitas kita seperti apa. Tapi the best revenge yang Keanu bikin pada waktu itu adalah he scored 2 goals dengan sepatu yang dikasih oleh Pokoknya nanti kalau kapan Keanu birthday lagi? tahun depan. Tahun depan satu-satu dari kita pokoknya. Tahun ini kita kadonya sepatu bola, tahun depan lapangan bola kita kasih. Jadi kalau ketemu teman-teman lagi duduk begini-begini. Besoknya ganti lagi. Itu 2 skor loh dan itu yang memenangkan timnya Keanu. Bagus. Mbak Angelina Sonda, tapi kita pengen tahu harapan dari seorang Angelina Sonda untuk Keanu putra tercinta. Aku sih hanya mau Keanu untuk jadi anak yang soleh. Terus Keanu bisa mendoakan mami papinya. Terus Keanu tuh bisa menjadi dirinya sendiri. Dia bisa tough gitu. Dia bisa menghadapi hidup ini dengan strong gitu Kayak kan. mama juga strong banget tuh. Iya, dan aku bilang kalau ada orang yang menghina kamu, abaikan saja. Betul. Gitu. Dan buktikan dengan waktu bahwa aku bisa begini. Gitu. Memang sedikit mengganggu pelajaran sekolahnya gitu kan. Ya, Tapi pemenang- jangan ya benar tuh dengar sayang, pesannya. pemenang itu menangnya selalu belakangan. Betul. Jadi mereka mau memfitnah kita, mau Biarin. membuli kita, biarin aja. Kita pasti akan jadi pemenangnya. Butuh waktu aja, indah pada waktunya. Amin. Buat Keanu sendiri, apa hal yang belum kamu ingin kamu berikan untuk mama tercinta? Untuk mengurus mami kalau udah besar. Kalau udah tua. Udah besar sih besar sih. Jadi dia pengen take care of me gitu Iyalah. kan. Terus apa lagi? Terus menjadi orang sukses. Jadi anak yang Pasti. sukses. Amin. Amin. Tapi untuk seorang pastinya ya, Angelina Sonda, kita tahu bahwa waktu tidak bisa terulang. Iya. Tapi seandainya bisa memutar waktu, apa yang ingin dilakukan Angelina Sonda untuk seorang Ken? I really aku pengen sekali bersama dengan dia setiap saat. Apalagi di golden age-nya gitu. Karena aku kehilangan masa itu dan sekarang kan agak susah ngejar Keanu. Gitu. Kalau misalkan aku mau, Ken, mami ikut dong. Gak usah, mami tinggal di rumah aja gitu kan. Mami nonton dong bareng Keanu. Nanti aja dah, Keanu kan lagi mau sama teman-teman gitu. Teman-temannya kan bawa orang tua juga. Udah enggak mami gitu. Jadi aku merasa Keanu masih 5 tahun, 6 tahun gitu kan. Terus aku mau pakein dia sepatu. Enggak mami, kan Keanu udah bisa pakai sepatu sendiri gitu. Namanya orang tua ya Kak, selalu melihat kita itu kayak anak kecil terus. Anak kecil tuh. Iya, Biar bener. udah segede gini juga. Betul, betul. Dan I wish aku nggak melakukan kesalahan yang bodoh sehingga aku akhirnya kehilangan waktu untuk bersama dengan Keanu. Amin. Kita yakin ini menjadi pembelajaran yang tidak akan pernah bisa dilupakan, bukan hanya oleh Angelina Sonda, tapi juga oleh rekan-rekan yang ada di sekitar. Ya, Keanu, apa yang ingin kamu sampaikan untuk Angelina Sonda, mama kamu tercinta? Sampaikan dalam satu kata yang bisa menggambarkan isi hati kamu. Itu kata, nggak tahu sih, I love you aja sih, Mam. I love you. I love you. I love you. Itu artinya banyak banget ya. Betul. Satu kalimat yang bisa menggambarkan isi dunia dari seorang Keanu untuk Angelina Sonda. Ya. Dan di momen kemarin ketika Hari Ibu, tapi beberapa waktu sebelumnya, bukan hanya kebahagiaan karena merayakan Hari Ibu, tapi begitulah kehidupan. Paket kebahagiaan dan juga kesedihan adalah satu hal yang memang harus kita hadapi bersama. Dan kita tahu bahwa beberapa waktu yang lalu, di akhir bulan Oktober, Angelina Sonda
harus kehilangan ayahanda tercinta? I am always your princess dad. The one that you always say my beautiful daughter. Ini ketika berada di pemakaman ya? Iya. Meninggal dunia di tanggal 30 Oktober. Jam 6, jam 5.57. Karena sakit apa? Serangan jantung. Memang sebelumnya ada riwayat jantung. Tahun 2014 ketika aku masih di dalam, ternyata ayahku udah pernah kena stroke ringan. Oke. Dan itu nggak pernah mungkin diceritakan gitu. 2 bulan sebelum ayah saya meninggal kita general check up dan memang ada gula, ada hipertensi, Komplikasi lah ya. gitu. Ada asam urat gitu kan. Nah, diabetes juga. Terus aku udah mulai ngontrol di makanannya Dedi gitu kan, pakai nasi merah lah semua lah. Cuman he sneaks around lah. Kadang-kadang udahlah Angie gitu kan, Dedi kan hidup ya sekali lah. Udah makan, semua makan nado aku masak, Dedi tester gitu. Tapi surprisingly memang 2 minggu sebelum ayah saya berpulang, dia datang dengan setumpuk surat-surat lah. Gitu. Terus Angie ini ya, yang ada di Manado gitu kan. Karena I never been there gitu since 10 tahun yang... Surat apa ya? Surat tanah, surat rumah gitu kan. Terus aku bilang, ini buat apa Dad? Gitu kan. Enggak kan, sekarang kamu udah bebas gitu. Jadi Dedi mau kasih buat Angie gitu. So you have to take care apa yang ada di Manado. And then you have to know juga bahwa Dedi punya ini. Dan pas aku ambil, paling atasnya aku bilang, kok ada surat wasiat sih Dad? Tuh kan. Tuh. Ya, Dedi kan nggak tahu kapan Dedi akan ini. Yang Dedi tahu, Dedi udah menunggu kamu untuk bebas. Kamu udah bebas gitu, dan sekarang kamu harus mulai ngurusin apa yang Dedi selama ini urusin. Kamu harus ngurusin Keanu, kamu harus ngurusin Mami. Mamaku lagi sakit, dan kamu harus ngurus yang ada di kampung halaman gitu. Karena Dedi tuh he loves hometown a lot gitu. Jadi ayahku tuh seneng banget gitu loh kalau ke Manado sama kampung halaman. Jadi Angie harus tahu ya ini semua yang kita punya gitu. Terus aku mungkin karena a little bit busy gitu. Oh iya dia tenang aja gitu. Dan aku nggak buka surat-suratnya gitu kan. Tapi my dad maksa, coba dilihat Ji gitu kan. Nah ini yang di sini, ini di sini, ini di sini gitu kan. Tapi I didn't get the feeling gitu kalau my dad is going to pass away so soon. Berapa usia almarhum? 78. Ketika berada di dalam, apa hal yang tidak akan pernah bisa dilupakan oleh Angelina Sondah yang dilakukan oleh almarhum tercinta? Ayahku tuh adalah cinta pertamaku dan selamanya cinta. Dari langkahnya yang masih tegap, Dewi pasti paham lah. Dari yang ngebawain aku 10 buku, sampai akhirnya dia udah gak bisa nenteng banyak gitu kan. Ayahku yang nemenin aku ke pengadilan, nemenin the first day aku ketika aku masuk gitu, yang nganterin aku sampai ke pintu portir. He is my everything lah. Terlalu banyak hal yang aku gak bisa sampaikan gitu. Karena ketika aku ngebuka perpustakaan aku dan aku menemukan semua buku-bukunya, itu selalu ada tulisan Dear Angie gitu. Be strong, I will wait for you gitu. Dan ayah aku adalah defender yang paling tangguh gitu loh. Karena ayahku yang tahu ceritanya semuanya. Gitu. Sampai ayahku selalu bilang, Angie, the truth will reveal. Tapi sometimes it takes time. Sometimes bahkan orang itu udah meninggal baru kebenaran akan terungkap gitu. So you just be strong gitu. I love you walaupun aku kecewa. Karena seorang ayah pasti ingin anaknya beragama sama dengan ayahnya gitu. Tetapi the power of love yang makes me keep going on gitu. I don't see your religion
I don't see your outlook, tapi I see you as my daughter. And then nothing can separate. Gak ada yang bisa memisahkan cintanya orang tua kepada anaknya. Karena ayahku juga dibully juga, gitu. Ayahku dibully, dikatakan bahwa ayahku tuh seorang rektor yang gak bisa ngedidik anak sendiri gitu kan. And I feel guilty gitu, pasti. Gitu. Nah, tapi akhirnya ayahku cuma bilang, I love you Angie, and then just show who you are. Angelina Sonda, singkat, apa yang ingin disampaikan untuk mendiang ayah tercinta? I let you down a lot of time, Dad. I know I make you disappointed. Aku ngecewain Daddy gitu. Aku membuat Daddy akhirnya harus dihina oleh orang. Tapi trust me, Dad, you know, I do my best for you. Gitu. Aku bisa kasih seluruh isi bumi ini ke Daddy gitu lah. Even myself gitu. Tapi aku tahu bahwa bukan itu yang you want. Aku tahu bahwa Daddy gak pengen harta, Daddy gak pengen apa yang akan Angie kasihkan. Tapi I know Daddy hanya ingin, I know your heart, Dad. Dan itu yang gak bisa Angie kasih. And then itu yang bikin aku tuh selalu ngerasa bahwa I really wanna do more to my dad. Kita sebagai anak mungkin sering membuat orang tua kita kecewa berkali-kali. Tapi merekalah yang akan kembali mengangkat kita, karena sejatinya mereka benar-benar malaikat tak bersayap. Kita akan kembali sesaat lagi, tetap di Pagi-Pagi Anda. Sobat Ambyar, kali ini kita akan langsung mendengarkan klarifikasi dari Kayla Evelyn dan juga sang pengacara Bang Syafri untuk menjelaskan secara detail secara apakah kronologi yang terjadi ya. Di Pagi-Pagi Ambyar kita hadirkan mereka berdua, Kayla Evelyn dan juga Bang Syafri. Kayla, silakan. Kayla Evelyn dan juga Bang Syafri ya, pengacara dari Kayla Evelyn. Yang pasti kita di sini turut prihatin atas apa yang terjadi selama ini, kemudian akhirnya menjadi viral di media sosial. Tapi sebelumnya kami semua di sini mau mengucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya. Sudah menyempatkan waktunya kakak sama Bapak. Silakan buat silakan. Mbak Kayla Evelyn dan juga Bang Syafri pengacara, boleh duduk, kita akan ngobrol-ngobrol di sini. Yang pasti ini juga menjadi pertanyaan netizen di luar sana, Sobat Ambyar juga. Ketika ini menjadi viral di media sosial, tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh mantan suami, karena sudah berpisah ya. Dan dilakukan oleh ayah dari kedua buah hatinya. Pertanyaannya adalah, Mbak Kayla Evelyn sendiri sebenarnya sudah berpisah dari mantan suami itu sebenarnya tahun berapa? Perpisahan kedua ya. Perpisahan kedua. Oh berarti sempat berpisah dulu awalnya gitu Kak? Betul. Terus kembali lagi rujuk sama dia? Betul. Oke, perpisahan pertama alasannya karena kenapa? KDRT juga sama. KDRT dan banyak hal. Oke, baik. Kemudian perpisahan pertama itu di tahun berapa? 2011 ya. 2011. Perpisahan kedua di tahun? 2019. 2019. Dan anak-anak putusan pengadilan memang jatuh ke saya, ke tangan Mbak Kayla Evelyn. Oke, boleh diceritakan nggak sih Mbak kronologisnya seperti apa? Kekerasannya tuh bentuknya seperti apa yang diterima? Verbal kah? Fisik bukan kah? hanya oleh kedua buah hati, tapi juga oleh Mbak Kayla Evelyn. Fisik dan psikis ya. Psikis ya. Agak susah ya. Pasti tidak mudah untuk menceritakan ini semua. Sebelum kita membahas tentang anak-anak Mbak Kayla Evelyn, kekerasan yang diterima oleh Mbak Kayla Evelyn itu sendiri, biasanya penyebabnya karena apa? Hal kecil aja bisa menjadi pemicu ya. Contohnya Kak? Dia pulang dari kantor, misalkan anak-anak berisik, itu bisa menjadi pemicu. Dia marah gitu. Kan namanya anak-anak kan, ini anak kandung. Wajar, betul. Itu anak kandungnya kan? Betul. Oh gitu. Marahnya ke anak-anak atau ke istri?
ke saya, bisa diemin nggak anak-anak? Kan anak-anak wajar ya. Dan nggak bisa kita stop gitu. Orang ketiga juga kan gitu loh, banyak hal sih. Ada dugaan orang ketiga? Sering. Dari dulu saya. Oke, kita tidak akan membahas mengenai dugaan orang ketiga. Kita di sini lebih ke KDRT-nya ya. Tapi kita mau kasih lihat juga buat Sobat Ambiar yang satu ini. Tadi Mbak Kayla sempat bilang bahwa salah satu alasan berpisah dengan mantan suami adalah, salah satunya adalah KDRT. Betul. KDRT yang diterima oleh Mbak Kayla Evelyn sendiri, apakah pernah melaporkan ke pihak kepolisian sebelum melaporkan tindak KDRT yang dilakukan oleh mantan suami kepada anak-anaknya? Dulu di 2014 itu sempat ada pelaporan juga di Polda Metro Jaya. Namun karena beliau berjanji untuk tidak mengulangi, bahkan kami ada perjanjian ya gitu. Beliau ada perjanjian hitam di atas putih begitu. Tidak akan mau sampai nangis-nangis gitu kan. Kebetulan Bapak juga yang menangani itu dulu sempat sudah naik tersangka dan sempat ditahan juga ya di Polda Metro dulu. Sempat ditahan? Betul. Berapa lama? Nggak lama sih, 2 hari kalau nggak salah. Ya, 2 hari? 2 hari apa ya? 2 hari. 2 hari sampai akhirnya ada mediasi. Betul. Kemudian itulah yang bisa membebaskan berdamai sang sama mantan suami. suami. Dicabut laporannya. Dicabut laporannya, kemudian berumah tangga kembali. Ya, dan namun sebulan setelah SP3 ya Pak ya, kekerasan itu makin menjadi. Kejadiannya itu kapan Kak? 2014 atau 2014 kan sudah pernah melaporkan ya, pernah di 2014. ya, terus dilaporkan kembali? Sudah kemarin ya, bulan September. Itu yang tadi kita tayangkan yang menjadi viral di media sosial, itu kejadiannya kapan? Kejadiannya itu kami setiap waktu juga hampir setiap hari itu pasti ada kejadian. Itu. Dan di situ ada Mbak Kayla? Ada. Dan sampai saat ini masih terakhir, satu rumah? Oh tidak. Oke. Kalau yang terakhir itu tadinya saya tidak akan melaporkan beliau lagi ya. Kami sudah udah deh mau hidup tenang aja sama anak-anak. Namun kejadian di 5 September itu ketika saya sedang berada di luar kota, beliau datang diam-diam ya ke apartemen dan ada tindak kekerasan lagi kepada Kelvin. Nah itulah saya juga itu tidak langsung melaporkan karena banyak pertimbangan gitu kan, banyak hal yang saya pikirkan, lalu saya konsultasi ke Bapak gitu, dan akhirnya atas dorongan dari Kelvin, Mam ini nggak bisa dibiarin. Oke, ketika tanggal 5 September tadi Mbak Kayla bilang tidak ada di tempat. Betul. Sang mantan suami tiba-tiba datang ke apartemen. Betul. Itu yang merekam siapa? Itu tidak ada yang merekam. Itu hanya CCTV dan Kelvin ya yang kejadian September itu. Yang saya viralin itu kan kejadian yang beberapa lama sebelum kejadian kemarin. Di tahun berapa kalau boleh tahu yang Mbak viralkan? Ada yang baru, ada yang akhir tahun kemarin. Itu ketika... Banyak sih, bukan hanya itu saja videonya. Kenapa bisa diviralkan atau direkam oleh Mbak Kayla? Apakah memang saat itu sedang berkunjung juga atau memang masih tinggal bersama walaupun sudah bercerai? Beliau kan masih bolak-balik ke apartemen juga ya gitu. Nggak tahu alasannya apa. Namun berarti kejadian itu di apartemen ya Kak? Di apartemen, betul. Betul. Oke, bolak-balik. Kalau tidak saya video, tidak ada saksi ya. Ya, bolak-balik ke apartemen tujuannya apa? Kan untuk anak gitu kan. Tapi kalaupun dia ada di apartemen, kami sudah tidak bertegur sapa gitu kan, tidak ada inilah. Jadi sama anak-anak aja komunikasinya, tidak sama saya. Maaf Mbak Kayla, ketika Mbak Kayla sedang berada di apartemen, kemudian sang mantan suami diduga melakukan tindakan kekerasan kepada anak-anak. Apakah tidak mungkin untuk Mbak Kayla untuk barangkali memisahkan, melerai? Iya, setelah kejadian saya video, saya melerai juga kok. Kan jadi saya juga tidak pernah diam ya. Iya, berarti kalau suami sudah pulang ke apartemen atau pulang ke keluarga walaupun sudah bercerai, berarti tandanya ada niat baik untuk ketemu dengan anak. Setidaknya kan anak nomor 1 ya. Nah kenapa kok bisa suami itu marah? Pasti ada sebab-musababnya gitu. Ya itu tadi, anak-anak berisik gitu kan. Karena dia tuh tidak bisa tidak bisa mendengar anak-anak berisik gitu kan. Tuh, sedangkan hal kan, kecil gitu. itu. Ya, hal-hal kecil aja bisa kan menjadi pemicu.
pulang kerja harusnya rindu dengan anak ya. Kalau saya sih seperti itu. Oke. Mbak Kayla sudah punya pasangan lagi? Belum. Mantan suami sudah punya pasangan lagi? Mungkin. Saya tidak tahu, sebetulnya saya juga tidak mau ada urusan lagi ya. Ini pelaporan terjadi juga karena beliau mendatangi kediaman kami lagi. Untuk? Ya itu tadi kejadian di 5 September, ada pemukulan lagi ke Kelvin, makanya kami laporkan. Oke. Mbak Kayla punya 2 buah hati, berusia 10 dan 3 ya? Mohon maaf. 10, 12 dan 8 tahun. Ketiga-tiganya mendapatkan kekerasan dari sang ayah? Hanya Kelvin dan anak pertama dan anak kedua. Yang umur 10 dan 12 tahun. Betul. Apa yang keluar dari mulut mereka selepas mereka mendapatkan kekerasan dari sang ayah? Verbal dan non-verbal. Ya. Mereka ngomong apa ke kakak? Mereka udah nggak mau ketemu dedinya lagi. Mungkin udah sulit ya menerima ini semua mereka. Dan ini juga atas pelaporan, ini kan atas dorongan anak saya yang pertama gitu. Mam, ini udah nggak bisa dibiarin. Sampai kapan kita diem terus? Dan itu pun saya nggak langsung ambil tindakan, saya pikir, saya timbang gitu dan konsultasi sama bapak. Akhirnya ya sudahlah gitu, kita maju untuk pelaporan lagi. Mohon maaf kak, kan itu ada bapaknya sikapnya kan melerai anaknya tuh sempat ada adu fisik sama si kecil kan. Iya betul. Nah itu kenapa sampai bisa si kecil melawan gitu, melawan papahnya? Paling besar. Ya yang paling besar ya. Ya. Itu kan apa penyebabnya gitu? Karena setiap hari juga anak-anak diperlakukan buruk juga kan. Akhirnya gitu. dia ngelawan gitu ya. Kelvin udah kesel gitu. Ya, anak-anak saya itu anak-anak yang nice. Saya pribadi pun sebagai ibunya ya, dan bahkan teman-teman saya juga, saya memiliki teman banyak, sahabat gitu di lingkungan kami gitu. Anak-anak tuh anak-anak yang nurut. Tidak perlu dengan kekasaran pun, mereka dengan kerlingan mata saya aja udah segan kok. Tapi Mbak di sini mungkin saya juga sedikit penasaran. Tadi dikatakan sudah pernah berpisah, namun kembali lagi. Betul. Dari 2011 sampai 2019 ya. Di tahun 2014 ada terjadi kekerasan. Artinya ada penerimaan dari Mbak kan, bahwa sudah tahu suami memiliki sifat dan sikap yang buruk lah. Yang di sini saya ingin tanyakan, setelah berpisah, kan sekarang sudah tidak sama-sama, tapi masih datang ke apartemen, nengok anak-anak gitu ya. Apa yang diberikan tanggung jawab suami gitu kepada istri dan mantan istri ataupun kepada anak-anak itu sendiri? Apakah masih menafkahi? Kenapa masih harus datang ke sana, malah jadinya marah-marah tanpa sebab, cuma hal kecil marah-marah gitu. Tapi apakah ada hal baik dari suami selama perpisahan sehingga diberikan nafkah atau hadiah ulang tahun atau apa? Ada peran bapak nggak di sana? Kalau saya pribadi dari awal saya menikah pun saya tidak dinafkahi oleh beliau. Saya pribadi. Tidak dinafkahi? Saya Sepanjang mencari pernikahan itu? Ya. Wow. Saya mencari nafkah sendiri ya. Oke, gitu. bagaimana setelah itu? Namun Karena masih datang-datang. setelah ada anak-anak baru beliau ada support buat anak-anak. Oke. Tapi bukan untuk saya sendiri. Mbak Kayla, singkat ya sebelum saya ke pertanyaan berikutnya. Mbak Kayla tadi bilang bahwa sang suami tidak menafkahi. Padahal yang kita tahu, dan ini juga berita tersebar di mana-mana, bahwa sang suami adalah mantan bos perusahaan swasta. Bagaimana posisi bos perusahaan swasta tidak menafkahi keluarga? Menafkahi anak-anak ya. Menafkahi istri? Tidak. Alasannya? Karena saya juga selama ini bekerja dan memang itu kenyataannya. Setiap kali pergi kemana-kemana juga bon tagihan di rumah kan ditagih juga. Oke, baik. Kita berharap tentu saja bahwa proses hukum ini terus berjalan karena tentunya ini akan menjadi pelajaran bagi siapapun bahwa tindakan kekerasan tidak dibenarkan apalagi terhadap anak-anak. Karena kita yakin pada akhirnya akan berimbas
pada mental mereka suatu saat nanti. Dari Bang Syafri sebagai pengacara sendiri, untuk proses pelaporannya sekarang sudah sampai tahap mana? Oke, kami itu buat laporan polisi di tanggal 23 bulan September. Ya, kemudian prosesnya itu masih lidik sampai dengan berita ini booming ya, viral ya. Mulai viral itu di seminggu yang lalu kalau nggak salah saya. Kemudian terus hari itu juga langsung ditingkatkan jadi penyidikan. Tingkatkan jadi penyidikan karena ada kekurangan pemeriksaan BAP, jadi hari itu sampai tengah malam kita dampingi untuk dilengkapi. Berarti saksi-saksi sudah dipanggil? Sudah. Ada berapa saksi yang dipanggil? 3 ya kalau nggak salah saya saksi, berikut dengan anak-anak dan ibunya. Oke, buat Mbak Kayla Evelyn, apakah tindakan kekerasan yang diterima oleh anak, mohon maaf, apakah sampai luka-luka, lebam, sampai akhirnya harus membuat visum di rumah sakit untuk menjadi bukti ke pihak kepolisian? Iya, dan ada memang bekas cacat sampai sekarang juga ada, masih ada. Cacat maksudnya? Masih ada bekas luka-lukanya masih. Tapi Mbak sudah punya bukti visumnya pada waktu mereka luka gitu ya Kak? Belum, jadi begini. Kalau yang dulu ada, kalau yang kejadian ada. kemarin tidak ada. Gimana Pak? Kalau yang perkara yang sekarang, kasus yang sekarang, itu visumnya setelah penetapan tersangka, baru besoknya kami divisum. Mereka divisum nih di Rumah Sakit Tarakan. Nah, visum itu kan pasti tidak akan menunjukkan ada bukti apa-apa, terkecuali bukti-bukti yang lama. Oke. Bekas-bekas yang lama itu ya kan. Nah, yang kita harapkan ini dari pemeriksaan P2TP2A tentang psikologi anak, psikologisnya. Oh, jadi dari situ bisa dicari tahu ya? Iya. Oke. Psikologis anak sampai sejauh mana pengaruhnya terhadap kepribadian mereka tuh. Oke. Nah, itu sudah 4 kali kita pemeriksaan. Itu juga cukup lama juga memang prosesnya. Harusnya nggak perlu harus lama itu ya. Kita berharap semoga dimudahkan, dilancarkan, dan disegerakan. Iya. Mbak Kayla Evelyn, yang Mbak Kayla ketahui tindak kekerasan yang dilakukan oleh sang mantan suami kepada anak-anak, kekerasannya biasanya dalam bentuk kekerasan seperti apa? Apakah sampai menggunakan barang, melempar barang, lalu barang apa saja yang biasa dipakai untuk melakukan tindakan kekerasan kepada Semua anak-anak? barang yang ada di depannya. Misalnya? Barang-barang seperti panci atau misalkan ada gelas, piring, lempar gitu semua. Barang-barang yang ada di depan dia itu dilempar. Atau misalkan kalau pemukulan itu lebih ke banyaknya ke kepala ya. Karena dipukul kan kepala. Gimana maksudnya? Kalau ke kepala itu kan tidak terlihat kan untuk orang lain kan gitu. Tidak ada lebam apa-apa. Itu diginiin Kak maksudnya? Banyak gitu loh, dipukul, Pakai alat juga. Ya Allah. Yang sering kami dapatkan sih di kepala ya gitu. Dipukul dengan alat atau tangan kosong? Dengan tangan kosong. Kadang-kadang kosong dengan ya. alat juga gitu kan. Kain pel aja yang seharusnya buat pel di rumah, yang harusnya sapu itu buat nyapu di rumah, tapi untuk mukulin kami. Jadi alat bukti yang kami lampirkan kemarin itu, yang kami hadirkan, diantaranya sapu, gagangnya itu bekas dia pergunakan untuk mukul anaknya. Kemudian gagang pel, kemudian ada lagi panci kecil. Ya. Jadi banyak barang bukti yang diserahkan ke pihak kepolisian ya. Cukup kurang enak lah dilihat. Suatu hal yang tidak lazim untuk dilakukan kan gitu. Pasti. Saya kalau air ludah dia ke muka udah makanan saya sehari-hari. Oh no. Sampai air kencing aja suruh saya minum kan gitu. Kami turut prihatin sekali lagi atas apa yang menimpa Mbak Kayla Evelyn beserta keluarga. Tapi tentu saja concern kami di sini adalah tentang anak-anak supaya perkembangan mereka, mental mereka juga tidak terganggu di kemudian hari. Amin. Tapi bagaimana kondisi mereka sekarang, baik secara mental? Ya. Yang lebih
sudah sangat terlihat itu dari anak kedua saya. Dia tidak mau pergi keluar ya, kalau betul-betul tidak saya memohon, itu sekarang nggak mau ketemu orang. Apa alasannya katanya Kak? Takut. Nggak tahu, dia lebih baik menyendiri di rumah gitu loh. Baik. Mbak Kayla Evelyn tentu saja mendapatkan dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia, tapi banyak juga yang mempertanyakan ketika Mbak Kayla Evelyn mencoba memposting melalui media sosial, dan ini pada akhirnya viral di media sosial, di mana netizen bisa melihat dengan jelas wajah dari kedua buah hati Mbak Kayla Evelyn yang belum 17 tahun usianya, yang ditakutkan tentu saja berimbas kepada mentalnya atau teman-temannya, siapapun itu bisa melihat wajah mereka. Apakah saat itu tidak ada alasan untuk di-blur wajahnya, termasuk juga ketika memberikan statement, klarifikasi bersama dalam sebuah mobil bersama Mbak Kayla saat itu? Karena kami menyaksikan juga bahwa wajahnya terlihat dengan begitu jelas. Ya, itu saya lakukan ya spontan. Bahkan saya tidak ada konsultasi dulu kepada Bapak gitu kan. Karena saya udah pusing ya wajar tertekan gitu kan. Dengan apa yang... Ya naluri lah perempuan pasti, ya. Siapa sih yang bela kita kalau bukan anak sendiri, apalagi anak juga dalam keadaan tertekan juga pastinya. Dan saya merasa kok ini ya di kepolisian itu sendiri juga seperti kok dilama-lamain ya gitu loh. Ini ada apa sih gitu kan, jadi gemes ya gitu. Udah pusing, kami minta tolong ke siapa lagi sih. Bahkan ya itu kami lakukan secara spontan ya. Tapi kita juga yakin bahwa pihak kepolisian memeriksa dengan begitu hati-hati karena ini juga kasus menjadi viral di media sosial. Harus banyak hal yang diperhatikan juga dan kita berharap semoga dimudahkan, dilancarkan dan disegerakan. Tapi untuk Mbak Kayla Evelyn, apa harapan untuk Mbak Kayla atas kasus ini? Kami hanya ingin keadilan ditegakkan dengan sebagaimana mestinya ya. Gitu. Tidak seharusnya kekerasan ini perempuan dan anak-anak apalagi di bawah umur didapatkan. Itu mungkin. Kita berharap tidak ada lagi kekerasan dalam rumah tangga, termasuk untuk anak-anak. Karena tentu saja anak-anak adalah harapan bukan hanya untuk orang tuanya, tapi juga untuk keluarganya, dididik. Masa depan negara, Mas. Betul, dididik dan tentu saja dibina sesuai dengan keinginan orang tuanya. Bahkan bisa melebihi seperti orang tuanya. Seperti pepatah bilang bahwa buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, tapi kita berharap semoga pohonnya juga tidak tumbuh di tepi jurang. Kita akan hadir sesaat lagi, tetap di Pagi-Pagi Ambil. Di Pagi-Pagi Ambiar kita hadirkan sosok yang viral di media sosial karena kerap kali datang ke makam ibunda tercinta untuk bercerita. Ini dia Adi Hidayat. Halo Kak semua. Adi Hidayat, ya betul. Postingan kamu menjadi viral di media sosial dan menjadi pertanyaan banyak orang kenapa sampai dengan sekarang kamu masih sering berziarah. Berziarah adalah hal yang normal, tapi ketika kamu bercerita, curhat di samping makam ibu kamu, itu yang menjadi pertanyaannya pastinya ya. Tapi kamu sempat menyangka nggak kalau tayangan atau konten kamu menjadi viral di media sosial? Sama sekali nggak nyangka. Sama sekali nggak nyangka, karena itu juga nggak sengaja sih. Gak sengaja? Gak sengaja tapi berulang? Ngerekamnya nggak sengaja, nguploadnya nggak sengaja, viralnya nggak sengaja. Oh, oke. Tapi sebelumnya kita mengucapkan terima kasih. Kamu sudah menyediakan waktunya untuk terima kasih juga kakak-kakak semua. Sambil kita juga mau kasih lihat buat Sobat Ambiar di rumah, ini ada tayangan yang menjadi viral di media sosial ketika Adi Hidayat yang kerap kali datang ke makam ibunda tercinta, bukan hanya untuk mendoakan, tapi juga untuk curhat. Enak juga Bu, di sini sendirian sore ya. Tentu saya nyaman kamu Bu, enak ya sore ya. Bu, aduh, Adi belum tidur nih Bu, geseran dong. Boleh gak geseran? Kayak dulu di rumah, di sofa tuh, di bangku.
Karena dia suka geseran, padahal itu kan buat sendiri, tapi Adi maunya sama ibu. Namanya manja ya Bu ya. Di sini bisa gak geseran Bu? Biar ikut Adi. Ya bisa mau ngapain lagi? Mending ikut ibu. Adi udah pulang kerja tadi siang, karena Adi mau ngurus STNK motor. Besok Adi mau ke Jogja Bu, mau ketemu Mbah. Mau ketemu Mbah, ibumu. Habis operasi mata dia kemarin, habis operasi katarak. Adi besok pengen lihat perkembangan matanya gimana. Semoga sehat sih Mbak Bu ya. Adi juga kangen sama Mbak sih. Semua-muanya lah kangen lah. Itu dia momen Adi Hidayat yang sering datang ke makam almarhumah. Bukan hanya untuk bercerita, mendoakan, tapi juga bercerita. Seberapa sering kamu datang ke makam ibu? Lumayan sering ya. Paling kalau sesibuk-sibuknya aku tuh paling seminggu sekali wajib ke sana. Wajib mengunjungi makam ibu. Bisa kalau ke makam ibu itu selain kamu curhat-curhatan, apa yang kamu lakukan buat ibu kamu? Sama sih pada umumnya, doa, tahlil segala macam. Baru terakhir itu paling kalau ada yang mau diceritain, kita ceritain aja. Walaupun kita tahu nggak akan ada jawaban gitu. Iya, tapi lebih lega aja gitu. Lebih ya. lega, betul. Buat Adi, kamu bikin konten seperti itu, apakah memang sengaja atau memang ya udahlah buat konten aja? Sama sekali nggak sengaja. Jadi karena itu kan posisinya aku lagi down deh gitu, lagi banyak pikiran, akhirnya memutuskan untuk curhat di sana juga. Itu udah beberapa kali cerita, baru ngeluarin handphone buat selfie doang tadinya. Tapi akhirnya geser ke video, kita tag aja video, dan itu ngomong seadanya, one take. Pas mau pulang, nggak sengaja, daripada nyimpan di galeri, nyimpannya di TikTok. Karena kan TikTok nggak aktif saya upload di TikTok. Ternyata sampai malam itu viral. Sampai Tiara Andini sama akun-akun centang biru itu pada komen. Dari situ jadi meledak semua. Oke, ketika kamu tahu viral, beberapa selebriti juga akhirnya menotis konten kamu, apa dalam pikiran kamu? Nggak nyangka pertama sih, kayak kan aku cerita aku, nyebut nama kakak aku, nyebut nama mbahku kayak gitu kan, kayak nggak mungkin real sama orang lain gitu. Tapi taunya di komentar itu full relate semua orang. Dan setelah kejadian itu, apakah kamu kembali melakukannya lagi? Oh enggak, sama sekali, karena memang itu nggak sengaja. Kita emang sebelumnya juga nggak pernah foto-foto, video-video, hanya foto doang paling. Jadi kontennya itu yang ketika kamu curhat bercerita hanya satu? Hanya satu itu. Tidak ada lagi? Tidak ada lagi. Oke, kita mau kasih lihat ini komentar dari beberapa orang yang sudah menyaksikan. Makasih udah ingetin gue Bang. Kadang kalau udah sibuk sering lupa quality time sama emak. Sehat-sehat ya Bang. Emang gitu kan lah. Lu tuh juga keren Bang, asal lu tahu. Lu ketawa tapi gua sedih Bang. Mulut bisa senyum tapi mata nggak bisa bohong Bang. Tanpa ibu hidup kita berantakan banget, ngena banget Bang. Yuk ya Bang. Udah. Orang dimakan yuk ya Bang. Jadi satu pesannya sebenarnya ya untuk semuanya. Kalau lagi yang orang tuanya masih ada, sehat ataupun sedang sakit. Apalagi kalau lagi sehat. Kita nggak punya ada-adain. Ya itu anak harus begitu. Orang tua begitu sama anak. Orang tua bilang udah makan padahal belum makan. Yang penting anaknya makan. Nah bagaimana kalau udah nggak ada, kan didatengin, kuburannya apa segala macam. Nah pas lagi ada tuh diberikanlah yang terbaik. Kan ada lagunya itu dangdut gimana? Kalau sudah tiada itu ya kehilangan. Jadi kalau aku sih ngelihatnya gini, kalau masih ada tuh biar kata kita belum orang tua dulu. Ya, karena dulu orang tua begitu. Dia padahal lapar tapi ngasih dulu buat kita. Ya. Apalagi ibu ya. Ibunya mau mati aja belum makan. Ya. Bilangnya udah kenyang. Iya, buat bu ini enggak udah bosan ya itu padahal dia belum pernah makan. Tapi buat anaknya itulah. Jadi harus memberikan yang terbaik untuk orang tua kita, apalagi ibu kita, karena ibu kita adalah pembohong ulung yang sangat luar biasa demi anak-anak. Betul. Gak ada ceritanya anak itu akan jadi miskin apabila bisa memberikan lebih ke orang tua. Enggak juga ada pepatah apa? 10 anak belum tentu bisa merawat satu ibu, tapi satu ibu bisa merawat 10 anak. Itu beneran loh. Bener. Adi, ketika menjadi viral, apa tanggapan keluarga kamu? Oh pertama yang pasti yang tahu viral itu teman-teman dulu. Itu juga dikasih tahu teman buka TikTok deh, itu rame. Itu pada nggak nyangka juga. Baru abis itu kita kasih tahu ke keluarga, terutama bapak kan. Sampai dari situ akhirnya aku bikin video lagi sama bapak buat ngucapin terima kasih karena di konten yang itu
yang di makam itu banyak sekali doa dari seluruh orang yang aku nggak kenal. Dari daerah mana aku nggak kenal, tapi semuanya doain ibu aku. Jadi kayak kena banget, aku bilang, udah saatnya bilang makasih sama Bapak berdua gitu. Amin, semoga doa baik, Amin. 40 doa orang baik, ada satu yang akan dikabulkan. Amin. Kita juga Amin. berharap Amin. tentu Amin. saja diberikan tempat terbaik untuk Amin. almarhumah. Tapi kalau boleh flashback, almarhumah meninggal dunianya kapan? 12 April 2021. 12 April 2021 baru ya. Hamin 7 ulang tahun dia. Dia ulang tahun 19 April, Wow. 19 Aprilnya udah meninggal. Ketika itu masih ada bapak juga? Masih ada bapak. Oh masih ada bapak. Kalau bapak meninggalnya? Bapak masih ada. Bapak masih ada kan bikin TikTok bareng tadi barusan katanya gimana sih? Bapak tahu dong kalau viral juga. Iya, aku kasih tahu, makanya aku bikin video bilang makasih buat semua orang. Kayak Pas gitu. abis viral makanya bikin TikTok makasih sama bapaknya masih ada. Maaf. Iya. Adi, Tegang terus ya say. almarhumah meninggal karena sakit. Jadi udah mengalami sakit itu sekitar 2 tahun, 1 tahun lah, tumor otak. Tumor otak. Tumor otak. Itu juga kita nggak tahu, tiba-tiba diagnosanya udah stadium 4 aja. Gitu. Oke. Ya Allah. Berarti belum sempat dirawat atau? Udah sempat dirawat. Di mana rumah sakit? Di rumah sakit. Dari rumah sakit otak sama rumah sakit Darmais. Udah 2 kali rumah sakit. Tapi Bapak masih ada kan? Bapak, udah sampai itu pertanyaannya. Biar nggak terlalu tegang gitu loh. Bener. ya Allah. Tapi kemarin di momen Nggak peka Hari kau itu, Ibu, nggak peka kau. seorang Adi Hidayat juga dia memberikan satu konten Yes, betul. dikhususkan kepada Hari Ibu. almarhumah ibu tercinta. Kita mau kasih lihat ini. Ya. Terima kasih sudah sering meluangkan waktu hanya untuk mengurusiku, memastikanku baik-baik saja, dan mendoakanku tanpa ku tahu. Apapun tidak akan bisa membalas semua keringatmu, lelahmu, sakitmu, dan segala hal yang dicurahkan dalam hidupmu hanya untuk cita-citaku. Selamat Hari Ibu dari anakmu yang sangat rindu denganmu. Mereka diriku selalu ditimang. Oh Bunda ada dan tiada, dirimu kan selalu ada di dalam hatiku. Adi Hidayat, Ya, apa yang paling dirindukan dari almarhumah? banyak sih ya, karena hampir setiap hari tuh aku yang paling dekat sama ibu. Jadi setiap hari tuh aku cerita pasti, hari itu aku ngapain, hari itu aku ngelakuin apa tuh pasti aku cerita semuanya. Jadi pas udah ibu nggak ada, hilang kan udah gitu aja. Mau cerita ke siapa, nggak ada lagi, makanya berasa banget. Betul. Jadi itu alasan Karena kamu kamu lebih dekat sama ibu ya. Iya betul, dekat banget salah manja. satu alasan kamu kenapa curhat di Curhat samping di- makam betul. orang tua kamu ya. Tapi dari almarhumah sendiri, pasti setiap orang tua punya keinginan punya harapan harapan dengan sama anaknya. Apa keinginan dan harapan dari almarhumah yang belum sempat diwujudkan oleh Adi Hidayat? Jadi pas almarhumah itu sakit, itu alhamdulillah aku lagi ada kesempatan dipercaya buat menjadi MC. Dan di situ almarhumah udah ngelihat kayaknya emang nih anak cocok di sini gitu. Makanya dia support banget dan berharap aku bisa berkarya di situ. Tapi belum jauh ternyata ibu udah nggak ada duluan gitu sih. Dan aku juga jadi kayak bingung mau ngelanjutin hidup mau ke arah mana, jadi bingung sama sekali. Sekarang pekerjaan kamu apa? Sekarang lagi nggak kerja sih, makanya pengen aktif di konten kreator di TikTok deh kayaknya gitu. Di konten kreator dan Iya. TikTok. Tapi kamu pengen jadi MC. Yes, pengen jadi seperti kakak-kakak di sini. Doakan kalau tahun depan kami jadi kakak, kamu MC-nya. Siap. Ya. MC resmi atau MC dangdut? Beneran. Ini kita janji nih kalau kita nikah kamu MC-nya ya. Boleh. Tapi buat Adi Hidayat, kita yakin bahwa tentu saja setiap anak yang ditinggal pergi oleh orang tuanya masih memiliki harapan ataupun juga kerinduan yang ingin disampaikan tapi belum juga tersampaikan. Apa yang ingin kamu sampaikan untuk almarhumah tercinta? Yang pertama buat ibu, sebelum ibu nggak ada, kan aku lagi sibuk skripsian. Jadi memang target mau selesai skripsi, ibu harus tahu. Sampai wisuda juga harus ibu ada gitu. Tapi ternyata nggak ada. Jadi pengen ngasih tahu aja kalau
Adi udah lulus dari kuliah Bu, dan Adi tinggal kejar cita-cita Adi yang Adi pengen kejar gitu. Dan insya Allah emang cita-cita Adi tuh ujung-ujungnya buat ibu juga lagi. Karena memang dari awal tujuan aku hidup tuh pengen nyenengin ibu, bapak, dan keluarga dulu gitu. Jadi walaupun ibu udah nggak ada, kemungkinan aku akan tetap berusaha memberikan buat ibu. Walaupun kabar doang gitu, di samping pusaranya. Mohon maaf, Mbak Kayla Evelyn, kami perhatikan dari tadi, ketika berbicara mengenai ibu, Adi Hidayat, mengenai almarhumah, kamu begitu sedih dan menitikkan air mata. Kenapa Mbak Kayla? Sama, saya juga udah gak ada ibu. Saya paling dekat dengan almarhumah ibu. Jadi kita senasib. Tapi Adi tegar banget ya. Maksudnya Adi nyampein tuh pas tadi bilang wisuda, aku udah selesai sekolah apa, tegar banget gitu. Anak laki juga biasanya nggak kuat kalau Semangat kakak. Bukan hanya 1, 2, 3 orang yang sudah kehilangan ibunda tercinta, tapi kita juga berharap bahwa orang-orang yang kehilangan ibunda tercinta bisa terus meneruskan kebaikan dari ibunda tercinta dan juga memberikan yang terbaik untuk bisa membuktikan bahwa anaknya menjadi orang sukses dan lebih baik lagi adalah menjadi orang yang paling baik. Kita akan kembali sesaat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Kini kau tak sadarkan kasih sayang kamu begitu dalam, sungguh ku tak sadar. Terima kasih banyak untuk semua bintang tamu kita, untuk Keanu, Angelina Sonda, semoga usahanya semakin lancar. Mbak, tentu saja Kayla Evelyn, kita berharap semoga prosesnya dimudahkan, dilancarkan, bisa mendapatkan hukum yang setimpal dan seadil-adilnya. Dan juga Adi Hidayat, kita berharap semoga konten-kontennya bisa semakin menginspirasi dan juga menghibur kita semua. Mereka ini adalah malaikat tanpa sayap, sama seperti tema kita pagi hari ini. Tapi pada dasarnya kita semua adalah malaikat dengan 1 sayap dan hanya bisa berterbangan kalau kita saling berangkulan. Kita akan kembali lagi besok di Pagi-Pagi Ambiar. Geger!